tahun ini tidak ada haji dengan visa turis, visa ziarah, visa lain-lain. Kemudian ditambah dengan haji furoda pun tidak dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Jadi bagaimana? Kebayangkan nanti di Arafah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, sholat dulu ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Guys, akhir-akhir ini kita mendapatkan berita yang begitu mencengangkan. Bukan hanya mencengangkan untuk warga Indonesia, tapi ini juga berdampak kepada calon jemaah haji, juga berdampak kepada travel-travel yang memiliki izin untuk memberangkatkan haji khusus. Apa kabarnya? It's different. Ya, benar sekali. Pemerintah Saudi menutup atau tidak menerbitkan sama sekali visa haji furoda. Yuk kita bahas apa itu haji furoda dan bagaimana nasib jemaah haji yang sudah mendaftar dengan visa haji furoda di tahun ini. Jadi kita bahas dulu teman-teman, haji dengan visa furoda itu haji yang seperti apa. Jadi visa furoda itu adalah visa undangan perorangan dari Saudi yang diberikan kepada misalnya negara Indonesia atau negara-negara yang lainnya. Maka itu bisa berangkat tanpa harus menunggu antrian. Jadi bukan kuota dari negara ke negara ya. Jadi dari perorangan ke perorangan, sehingga memungkinkan bagi jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji itu bisa langsung berangkat. Artinya dia melalui jalur bukan jalur reguler seperti haji yang kita daftar ke Kemenag ya. Masya Allah, itu pengertian dari haji dengan visa furoda. Selanjutnya, kenapa pemerintah Saudi ya hari ini atau tahun ini tidak mengeluarkan visa haji furoda? Itu karena teman-teman di Saudi tahun ini ada perbaikan sistem secara besar-besaran. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi di tahun 2024, itu banyak sekali haji yang tidak menggunakan visa haji. Contohnya dengan visa ziarah, dengan visa turis dan lain sebagainya. Dan itu bayangkan kalau haji-haji seperti itu kemudian wukuf di Arafah bersama dengan haji yang reguler, itu Arafah yang lokasinya atau areanya terbatas itu akan semakin menumpuk jamaah di sana, dan itu akan membuat ibadah tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan kendala bahkan atau menyebabkan bahaya terhadap jemaah haji tersebut. Nah, bayangkan tahun ini kita dengar kemarin di video-video yang sudah beredar bahwasanya razia besar-besaran di kota Mekah itu sangat luar biasa. Bahkan kita lihat Kang Alman sendiri itu sampai meninggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah itu karena nggak kuat digedor rumahnya guys ya. Dan itu bukan terjadi sama Kang Alman saja, dan itu terjadi kepada seluruh mukimin yang ada di kota Mekah yang tidak punya tasreh haji. Itu pasti digedor, pasti diusir, dipindahkan keluar kota Mekah. Nah, tahun ini tidak ada haji dengan visa turis, visa ziarah, visa lain-lain. Bahkan sudah dibersihkan kota Mekah itu ya. Kemudian ditambah dengan haji furoda pun tidak dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Jadi bagaimana? Kebayangkan nanti di Arafah seperti apa? Artinya di Arafah nanti akan semakin tertib pelaksanaan ibadah hajinya. Ya, jadi benar-benar orang yang pergi haji itu memang yang kuota reguler guys ya. Masya Allah. Dan ini saya juga sangat setuju sama pemerintah Saudi ya. Karena kalau di manage dengan baik, insya Allah proses ibadah haji ini akan semakin nyaman, semakin enak.
Dan itu akan berdampak kepada para jemaah ya, karena setiap tahun kita sering mendengar atau setiap tahun data yang terbit dari petugas pembimbing haji itu selalu aja ada yang meninggal dunia. Entah itu karena berdesak-desakan, entah itu karena emang fisiknya yang sudah lansia dan memang haji itu adalah ibadah fisik yang cukup berat. Tapi itu bisa diminimalisir, contohnya dengan hari ini pemerintah Arab Saudi benar-benar serius sekali untuk membuat ibadah haji tahun 2025 ini benar-benar nyaman untuk dilakukan para jemaah haji. Kemudian bagaimana nasib para jemaah haji yang sudah mendaftar untuk haji dengan visa furoda? Sementara di tahun ini untuk visa furoda benar-benar sudah ditutup oleh pemerintah Saudi, bahkan tidak ada yang keluar satupun. Nah, kita sebagai orang muslim, salah satu yang harus kita lakukan yaitu kita beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir. Jadi usaha sudah kita lakukan dengan cara mendaftar ya, kemudian persiapan sudah kita lakukan juga, baik persiapan berupa perlengkapan, kesehatan, keilmuan ya, dan lain sebagainya. Tetapi memang jika Allah berkehendak lain, insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Maka walaupun teman-teman nih yang sudah daftar haji melalui visa furoda, insya Allah jika niatnya ikhlas, jika niatnya benar karena ingin berhaji, karena Allah Ta'ala, kemudian ada sesuatu uzur yang menghalangi untuk bisa berangkat ke sana, untuk bisa hajian ke sana, insya Allah walaupun belum terlaksana ibadah hajinya, namun niatnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah akan mendapatkan pahala juga. Jadi buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini juga sudah daftar nih untuk haji dengan visa furodanya, jangan bersedih. Insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan jalan untuk bisa pergi haji dengan cara yang lain. Nah, menurut kalian bagaimana nih komentar kalian terhadap pemerintah Saudi yang tahun ini tidak mengeluarkan visa haji furoda? Menurut kalian itu bagus atau tidak bagus? Atau seperti apa? Coba nanti kalian tulis di kolom komentar ya guys. Masih, it's different. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada para teman-teman penonton semua, jadi yang namanya ibadah haji, ibadah umroh, itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemarin kita dengar ya, di akhir video ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman penonton semua, ibadah haji maupun ibadah umroh itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak memanggil yang kaya, tetapi Allah mengkayakan yang Allah panggil. Walaupun kita sudah punya uang banyak, tetapi kalau takdir jalan ke sana belum terbuka, ya tidak bisa sampai di sana. Bahkan ada orang yang tidak mempunyai biaya sekalipun untuk ibadah haji maupun umroh, namun jika Allah sudah berkehendak membukakan jalannya, itu akan dimudahkan dan bisa beribadah di tanah suci. Doa saya buat teman-teman yang selalu nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan agar teman-teman penonton bisa segera datang ke kota Mekah Madinah, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.